Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman belajar semuanya berbahagia. Dokter kandungan itu pasti dipastikan kalau dia adalah ahli dalam kandungan. Dokter gigi dipastikan bahwa dia itu ahli dalam pergigian. Kemudian mahasiswa TIK, mahasiswa teknologi itu dipastikan bahwa dia juga sering update tentang informasi terkini. Kemudian psikolog, seorang psikolog itu juga dipastikan bahwa ia ahli dalam ilmu psikologi. Jadi mungkin dia bisa membedakan ini gila beneran apa gila etok-etokan. Jadi kita tahu bahwa seseorang itu kan pasti ahli dalam bidang tertentu. Begitu juga dengan santri yang notabene dia itu sedang mendalami ilmu agama, pasti dia tingkah lakunya itu juga sejalan dengan nilai-nilai agama. Tapi kita juga tahu bahwa dalam suatu kaidah itu pasti ada pengecualian. Misal semua bangkai itu hukumnya najis dan tidak boleh dimakan, tapi kecuali ikan dan belalang. Semua kulit itu bisa disamak kecuali kulit anjing dan sapi. Jadi ada suatu kaidah bahwa semuanya itu pasti ada pengecualian dalam hal tertentu. Kalau misal tadi dokter, mungkin dia juga ada pengecualian ketika dia sedang tidak bisa mendiagnosis penyakit pasiennya. Seorang psikolog itu mungkin juga dikecualikan dalam suatu hal tertentu. Ia tidak bisa membedakan ini nangis sedih, tah nangis bahagia, podo-podo metu luhe toto meripat. Ini nangis sedih, tah nangis bahagia. Psikolog tidak bisa mendeteksi itu. Sama juga santri, kalau dia itu seharusnya itu sejalan dengan nilai-nilai agama, berarti perilakunya kan sama dengan nilai-nilai agama. Tapi kok ada santri sing perilakunya niku malah seperti kekanak-kanakan, utawa malah lebih jahat daripada preman misalnya. Nah ini kenapa? Jadi kita sekarang bahas santri nih. Ini kenapa ada santri sing biasanya kan mempelajari ilmu agama, tapi ini kok santri ini kok kelakuannya kok wis pirang-pirang tahun mondok, tapi kelakuannya kok malah lebih jahat daripada preman. Nah ini kita telusuri apa sing biyen dilakukan ketika dia mondok. Ngeten, ketika sampeyan sedang belajar ilmu agama ya, barang siapa yang tidak mau bertanya maka ia akan sesat di jalan. Ngeten. Jadi ketika sampeyan belajar tentang ilmu agama, pasti sampeyan menemukan pertanyaan-pertanyaan. Misal mengapa ini dibaca nasab, mengapa ini dibaca mengapa ini kirofa, mengapa ini dibaca khofet, apa maneh iku mang ketika sampean sedang dalam musyawarah utawa sedang bahas masail misal. Pasti di situ sampean sebagai santri itu dianjurkan untuk bertanya. Mbah sampean kudu menggali pertanyaan apa ae
iku sampean kudu nggali cek musyawarahe utawa cek basul masaile iku mang urip. Misal kayak sing takok kan ya kayak ceramah biasa. Jadi iku mang sama dianjurno bertanya. Tapi ternyata tidak semua pertanyaan itu boleh ditanyakan. Ada beberapa pertanyaan itu ternyata yang kelihatannya itu sepele, tapi ternyata itu membawa dampak buruk terhadap kehidupan seorang santri berikutnya. Mari kita belajar dari pendiri Pondok Lirboyo Semarang sinten namine Mbah Yai Abdul Karim. Sian niku Mbah Yai Abdul Karim niku pas maknani nggih, nggih biasa maknani kitab boning. Niku enten santri baru niki yo cipta saya belajar tentang isim dhamir. Misal kemungkinan pas diterangno teng kelas sadurunge santri ini kan baru dia belajar diterangno kuruna isim dhamir iku pasti ada kembalinya. Isim dhamir kembali kan. Tapi gimana kalih Mbah Yai pas ngaos kalih Mbah Yai niki yo pas maknani boten dirujukno. Misal ngeten. Huwa utawi mengkono-mengkono iku al ilmu. Jadi huwa niku mboten dikembalikan. Huwa utawi fikih niku mboten ngoten, tapi huwa utawi mengkene pun ngoten tok. Iku mang santrine niku langsung grundel ten atine. Padahal nek grundel tok ten ati. Lho, padahal sing jare guruku dhewe ini dhamir niku enek kembaline. Iki Mbah Yai kok gak enek kembaline? Mosok Mbah Yai lali? Mosok Mbah Yai bodoh? Mosok ngoten? Padahal iku mek grundel-grundel titik. Kan Mbah Yai siyene kan semerap keadaan santri-santri ini. Niku Mbah Yai langsung tiba-tiba niku sanjangaken. Dhamir iku letaknya di dalam hati. Barang siapa yang tidak memiliki hati, maka dia tidak mengetahui kembalinya. Sampeyan pernah mboten pas ketika gurune sampean maknani terus iku mang mboten pas ten atine sampean. Lho iki seharusnya kan rujuke ten mriki. Kok guruku rujuke nak kene? Misal huwa utawi Fatimah. Lho huwa kan mudzakkar. Kok guruku ngomongnya huwa utawi Fatimah kan muannas. Ih guruku piye sih ngantuk ta lali? Ih guruku piye sih? Pernah enggak sampean kayak nyeletuk dhewe nak hatine sampean? Misal sampean urung ana gurune. Darah itu imam misal gurune kepleset titik ya. Darah itu halal. Tapi imam muridnya jenenge gurune titik nang ati. Nopo darah kok halal? Guru iki piye sih? Mosok darah itu halal. Jadi intinya ketika murid itu bersuudzon pada guru, mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya mungkin dia murid itu belum tahu, itu sebenarnya bukanlah adab yang baik. Misalnya sama juga dengan ngeten. Sampeyan dikengken munakosah nggih. Terus sampeyan grundel ten ati. Sakjane lha sih munakosah. Wong aku sok ben yo mari ngaji rene yo sekolah nak SMK misal. Kan kono yo gak butuh ilmu-ilmu nahwu. Sampeyan manggrundel ten ati. Lha ngoten niku lho mboten kantuk. Terus misalnya sampeyan grundel maneh. Itu kan sebenarnya pertanyaan ya, pertanyaan. Tapi sebenarnya itu mboten kantuk. Misal, nomor sebenarnya. Ya katalah, misal mari maghrib dikene yasinan, peraturan mriki bahwa manten maghrib niku baca yasin. Terus sing mburi niku grundel. Apa sih yasinan? Mang wis ngaji sore mangko saiki jek ngaji maneh. Itu kan pertanyaan-pertanyaan sing sebenarnya itu mboten pantes mboten sebagai adabe sebagai santri. Jadi ketika kita mempertanyakan apa-apa yang belum kita ketahui dan itu notabene itu adalah meragukan guru, itu ternyata itu sul adab. Jadi adab-adab yang tidak baik. Pernah ngalami ngoten niku. Dadi sakniki nggih belajar enggak kedik.
Jadi adab niku nggih mboten secara lahir tok. Lah secara lahir ten ngarepe guru kudu napa niki diklo misal menghormati. Terus mboten disiki guru niku mboten masuk adab. Tapi nggih atine niku nggih kudu dijaga. Kudu dijaga. Oh iki guruku, ya aku menghormati. Lah misal sampean tetep misal nggih, misal niki misal. Sampean dikengken gurune apalan apa niki guru Mia. Nggih sama bener apalan, tapi lek atine ejek ngomong apa sih apalan guru niku sama dalam lahir iku maksudnya dalam lahir ketok nggih Mas paham nggih. Sama keadaannya niku nggih apalan, tapi lek atine ejek mempertanyakan apa perintah guru ini sebenarnya fungsinya untuk apa. Niku ternyata sampean masih memiliki adab yang ternyata ini tidak masih tidak. Tapi saat ini ayo belajar gitu adab lahir dan batin. Pun ngoten mesti wonten Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.